Bapak Ibu semua yang hadir di sini, siang hari ini sharing session kita ada dua topik juga. Yang pertama, Bu Faranita akan presentasi atau sharing tentang apa kemarin Bu OFDM untuk VLC ya. Kemudian nanti Bu Aya akan mempresentasikan kayaknya ini ya Pak, desain array linear untuk ground station satelit Leo ya kalau nggak salah. Oke, baik kita mulai dengan yang pertama. Silahkan Bu Nita. Oh iya, belum saya jadikan ini. Bentar, bentar. Ini aja saya. Oke, silakan share screen dulu. Oh, bentar. Udah, maksudnya gimana? Eh, yang di sininya soalnya. Sebentar, ini kalau gitu ini saya jadikan ini aja. Terus ini. Nah, ini ya. Biar gede ya. Oke, ya silakan. Kayaknya kurang nancep ini yang mana nih? Ini ya. Bentar ya, bentar ya. Bentar putus bentar. Saya coba. Oh, kenapa? Oke, masih tetap gitu ya. Ya, tidak apa-apa. Apanya? Koneknya? Gitu ya. Ehm, Nyampe nggak? Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, gini aja deh. Kalau gitu. Oke, sudah. Ini kali, biar kayak bioskop gitu ya. Iya. Oke, ya. Kan lebih jelas kan? Oke, silakan. Visible light communications tapi tanpa lampu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang konsep transceiver yaitu antara TX, RX, OFDM pada VLC atau Visible Light Communication. Bisa lebih keras, Bu. Bisa lebih keras supaya lebih terdengar. Jadi di sini saya akan mencoba memaparkan tentang konsep dasar. Sekali lagi konsep dasar saja di sini ya. Jadi konsep dasar tentang transceiver. Transceiver itu berarti ada sisi transmitter, ada sisi receiver. Nah, itu TX, OFDM pada visible light communication. Judulnya itu. Lanjut. Dan saya juga bentar, bentar, bentar. Ini saya jadikan spotlight ya. Oke, baik, silakan.
Pertama, saya akan sedikit bercerita tentang konsep dasar terlebih dahulu, seperti apa pengiriman data melalui, khususnya melalui gelombang cahaya ya, karena kita memanfaatkan physical communication. Jadi di sini adalah block diagram dari intensity modulation dengan direct detection-nya, atau biasa dikenal dengan UMBB. Itu seperti ini. Jadi gambaran umumnya seperti ini, nanti akan saya breakdown tentang penjelasan gimana kalau PLC itu diterapkan di hardware. Jadi kita tidak hanya mengetahui simulasinya saja, tapi juga minimal ada bayangan atau impian kalau itu nanti diterapkan di hardware itu seperti apa. Dan nanti dari sisi transmitter maupun receivernya nanti saya coba penjelasan, saya berikan lagi untuk penjelasan di OFDM-nya. Jadi dari awalnya dulu. Jadi input di sini nanti kita bisa inputnya ya seperti biasa, itu terdiri dari berupa informasi bahwa itu udah tahu ada bisa bentuknya data, suara, gambar dan lain sebagainya. Nah, transmitter di sini tadi judulnya adalah OFDM. Nah, OFDM nanti bekerjanya adalah di blok transmitter maupun di blok receivernya. Itu OFDM. Tapi sebelum masuk ke situ, nah, transmitter di sini ini nanti kalau di simulasi itu kita bisa menggunakan misalkan MATLAB. Tapi kalau kita di hardware itu kita bisa menggunakan mikrokontroller. Nah, mikrokontrollernya di sini bisa jenis STM yang itu fungsinya untuk mentransfer data. Nah, nanti ketika transmitter ini sudah memodulasi data input, maka data yang sudah termodulasi itu nanti akan dikirim. Nah, mengirimnya itu nanti lewat LED. Nah, jenis LED yang umum dasar yang sering mungkin Bapak Ibu temukan di lab kalau dulu masih kuliah, itu ya bentuknya kecil, berapa 3 mm, dengan dia mempunyai kaki anoda dan katoda, seperti itu ya. Nah, itu bentuk umumnya. Tapi nanti kalau sudah diterapkan di ruangan seperti itu ya seperti di rumah Bapak Ibu, itu ada lampu LED yang di situ. Itu salah satu contoh dari LED ataupun lampu LED sebagai penerangan. Nanti dari LED ini data akan dikirim melalui cahaya, kemudian diterima di penerimanya ini pakai fotodetektor. Fotodiode ya, nanti yang dipakai adalah fotodiode. Selain fotodiode, sebenarnya ada foto yang untuk menangkap gambar itu juga bisa, tapi dianggap lebih rumit dan lain sebagainya. Nanti untuk kedepannya saya akan pakai yang fotodiode atau fotodiode. Fotodiode ini nanti fungsinya untuk menangkap saat informasi yang dilewatkan cahaya. Kemudian di sini nanti ini masih dasar ya, nanti setelah ini saya belajar lagi seperti apa. Sebelum masuk ke receiver itu sebenarnya di sini kenapa kok bisa langsung diterima di receiver? Nah, itu jadi di sini ada konversi dari cahaya ke listrik. Nah, nanti diterima di receiver, kemudian nanti outputnya akan berbentuk kembali lagi seperti data awal yang dikirimkan, yaitu bentuknya informasi. Kemudian akan saya beritahu tadi dari gambaran umum ini, intinya cuma di sini. Kalau Bapak Ibu itu seringnya di kawasan RF, ini bedanya hanya di kawasan visible light atau cahaya tampak untuk mentransfer data. Bedanya di situ. Tapi kalau di bagian transmitter maupun receivernya itu sebenarnya juga sama, cuma ada sedikit bagian yang memang harus di-adjust ketika data itu harus dilewatkan lewat cahaya. Nah, dari blok diagram tadi, ini akan saya sedikit jelaskan ketika blok diagram tadi di breakdown, tapi aplikasinya untuk
untuk diaplikasikan lewat hardware gitu ya. Jadi benar tidak hanya simulasi tapi hardware-nya. Nah, bentuknya seperti ini masih sama. Ini saya anggap data inputannya itu berupa bitstream. Nah, bitstream kemudian ini yang putus-putus ini bagian bagian receiver-nya. Kalau di bagian hardware, ya, kalau di bagian hardware, bagian kotak-kotak ini sebenarnya bisa digantikan dengan yang namanya microcontroller. Karena di sini kalau kita dengan dengan simulasi itu kita mengenai di komputer seperti itu ya. Tapi kalau di hardware itu sebenarnya di sini ada alat atau software yang bisa untuk mengubah dari bentuk data langsung ke bentuk cahaya. Itu ada. Jadi lebih ringkas lagi gitu. Tapi kan semua perlu jalurnya, mau mempelajari yang mana gitu. Nah, yang kotak ini saya lagi ini bisa digantikan dengan microcontroller. Kalau di dalamnya itu sebenarnya prosesnya sama. Ada mapping dulu, data itu di mapping, kemudian dikonversi dari serial ke paralel. Nah, kalau ini BPSK sebenarnya konjugate ini sebenarnya nggak perlu karena keluarannya kalau ini pakai BPSK itu sudah real seperti itu ya. Tapi kenapa di sini dari sumber namanya lupa saya sebutkan di sini. Ini masih ditulis seperti ini. Perkiraan saya itu mapper di sini bisa fleksibel, jadi bisa BPSK, IPSK, IAM dan lain-lain. Maka di sini masih disediakan komplek conjugate. Kalau cuma mappernya ini BPSK, sebenarnya ini benar perlu karena outputnya sudah real. Akan tetapi kalau IAM atau IPSK itu perlu adanya komplek conjugate di sini. Nah, dari keluaran ini biasanya disebut kalau di paper-paper itu disebut dengan proses Hermitian symmetry. Hermitian symmetry buat apa? Itu untuk mengubah bilangan kompleks menjadi real. Kenapa harus seperti itu? Nanti. Kemudian dari keluaran Hermitian symmetry itu masuk ke blok IFFT. Nah, masuk ke blok IFFT ini untuk mengubah dari domain frekuensi, outputnya nanti domain waktu. Ketika di blok ini itu tidak ada Hermitian symmetry, keluaran dari IFFT itu pasti kompleks. Akan tetapi karena di sini ada Hermitian symmetry atau conjugate, operasi conjugate di sini, maka outputan dari IFFT nanti di sini outputannya akan real. Nah, kemudian setelah itu masuk data tersebut, komputan dari IFFT masuk ke cyclic traffic. Cyclic traffic ini untuk mengatasi isi, dan kemudian dari cyclic traffic itu data tersebut supaya jadi data ORDM, sinyal ORDM dia dikonversi dari paralel ke serial. Nah, ini biasanya nanti yang dipelajari ketika kita melakukan simulasi itu ada di blok ini, blok kotak ini. Tapi kalau kita nggak melakukan simulasi, Tahu. Minum dulu. Diambilin minum. Enggak apa-apa tiga. Nah, Sambil duduk. Kurang. Nah, yang di sini siap gendong semua ya. Di proses paralel serial di sini, kalau ini kita nanti akan terapkan ke hardware itu gampang. Ini kita ubah, kita setting di microcontrollernya pakai software tersendiri, tinggal menyesuaikan PO-nya aja untuk outputnya. Kemudian dihubungkan ke voltage dan seterusnya. Kalau dilihat lagi di dalamnya ini, rangkaian di sini ini sebenarnya seperti kalau kita ibaratkan itu seperti membagi tegangan sebenarnya. Jadi ada sumber, ada
R, R yang dipasang paralel, kemudian mungkin ada arus, ada R lagi, ada R nanti ekuivalennya jadi rangkaian serial seri seperti itu ya. Nah nanti outputnya di sini ini adalah keluaran di sini itu nanti adalah kalau Teppermin, namanya Teppermin itu kan keluarannya adalah tegangan atau arus. Tapi karena ada komponen tegangan arus, maka ini juga bisa kita katakan, kenapa dikatakan cahaya itu besarnya adalah berapa besarnya dayanya, daya optik itu berapa, itu ya benar, karena outputan dari sini itu sebenarnya bisa arus, bisa tegangan. Kalau outputnya di sini arus atau tegangan, yaitu nanti kita bisa konversi ke nilai, atau kita bisa cari berapa powernya atau berapa dayanya, ya. P bisa P kali I, ada R, P per R, dan seterusnya. Nah, dari di sini, ini anggap aja di sini ini keluarannya adalah sebuah data serial. Nah, data serial ini kalau sekali lagi ini kalau diterapkan, kita lihat di peralatannya, itu masuk ke alat yang namanya DAC. DAC itu apa? Digital Analog Converter. Nah, ini untuk mengubah data digital 0101 tadi menjadi apa? Menjadi analog. Analog itu kita bisa analogikan berapa besarnya tegangan ataupun arus. Dengan data yang dikirim itu, range tegangan atau arus itu berapa? Misalkan 0 volt sampai 3 volt, atau 0 volt sampai 3,9 volt, tergantung dari line-nya. Itu penting juga. Kenapa penting untuk apa namanya besarnya tegangan atau daya yang dilewatkan? Karena kalau dayanya tinggi, berarti untuk mentransfer informasi atau mentransfer data lebih cepat dong, misalkan seperti itu. Ya, tapi batasannya apa? Karena mata manusia itu juga memiliki batas untuk cahaya itu dengan yang masih batas normalnya yang bisa diterima oleh mata, maka di sini sebenarnya juga ada yang perlu dikaji lagi seberapa daya yang bisa dilewatkan lewat nilai ini untuk membawa data informasi tersebut. Kemudian di AC ini, jadi di sini outputnya itu sudah tegangan, range-nya sudah tegangan. Nah, tegangan atau arus ya. Nah, tegangan atau arus nanti masuk ke LED driver. LED driver itu untuk apa? Ini nanti untuk mengatur intensitas cahaya ini sesuai dengan inputan tegangan yang masuk ke LED driver. Cirinya apa ketika ini sudah kemasukan tegangan, itu cirinya apa? Lampu ini kalau ini tidak ada tegangan, lampu ini sudah nggak akan nyala, ya nggak akan nyala. Kalau nggak akan nyala juga nggak akan bisa mengirimkan data. Jadi di sini butuh tegangan atau arus supaya lampu ini nyala. Nah, ini berarti selain nanti cirinya dia nyala, dalam mengirimkan data itu bisa dilihat, tapi mata kita kadang tidak bisa mengikutinya. Jadi kayak intensitasnya itu kalau kelewatan data itu intensitasnya itu terang, agak redup terang, tapi itu cepat gitu. Jadi kadang mata kita itu nggak bisa mengikuti ya, seperti biasa aja kayak penerangan biasa. Sebenarnya masih ada kedipan kecil yang di situ ciri-cirinya dia mentransfer data. Nah, kedipan itu kalau misalkan diperlambat itu kelihatan ya. Nah ini juga bisa nanti prosesnya di sini seperti apa, dari listrik ke cahaya ke listrik, ada prosesnya lagi. Nah kemudian di sini data di sini ini dikirim lewat cahaya diterima oleh photodiode atau photodioda. Nah photodioda di sini juga punya cara kerjanya. Kalau dia kena cahaya, ini proses dari photodiode ini adalah bukan forward bias, tapi dia reverse bias. Ini kalau dijelaskan panjang ini. Kalau reverse bias di sini nanti dia kena cahaya, pita valensi
ataupun hole yang ada di tengah itu kena cahaya, dia di tengah itu antara negatif positif itu dia akan saling mencari negatif ke hole, jadi akhirnya nanti ada gerakan elektron nanti akan menyebabkan arus. Nah, menyebabkan arus berarti di sini sudah ada proses transfer dari energi atau dari gelombang cahaya ke gelombang atau ke listrik, energi listrik. Ini juga bisa diubah. Nah, dari listrik di sini ada AFP. AFP ini analog from N. Ini bisa difungsi sebagai filter, penguat. Nah, di sini mungkin bisa dikuatkan ya sebelum diterima di receiver ini. Nah, karena di sini ini tadi dari cahaya ke listrik, listriknya itu bisa berbentuk tegangan maupun arus. Nah, itu kan analog. Jadi kita butuh alat yang namanya analog to digital converter. Jadi arus range 1 volt berapa 0 sampai berapa volt tadi akan dikonversi di alat analog to digital ini nanti outputnya akan digital. Jadi 0101 lagi. Nah, setelah 0101 lagi, masuk ke sini lagi. Dan biasanya teman-teman semua itu untuk-untuknya di sini. Nah, data ini masuk data digital dari tadinya serial, ini juga serial, tapi dikonversi ke paralel. Setelah paralel, nanti kita hilangkan CPU-nya. Setelah dihilangkan CPU-nya, kemudian diubah ke kemasan frekuensi, jadi konversi waktu ke frekuensi itu lewat FFT. Kemudian di sini ini ada kompleks konjugate removal. Jadi banyak yang tidak menyebutkan ini di paper-paper ini, karena langsung mengambil nanti di output FFT-nya itu langsung mengambil sejumlah data dari awal sampai berapa sesuai dengan masing-masing. Setelah ini menghilangkan kompleks konjugate ini, nanti data akan diubah lagi dari paralel ke serial di method, nanti akan keluarannya akan menjadi sebuah data atau stream. Jadi itu kita bisa analisis informasinya nanti sama nggak dengan ini dibandingkan. Kalau dengan sinyal sebenarnya kita bisa menunjukkan satu ke mana itu yang satu ke osiloskop, itu kita bisa bandingkan. Itu kalau diaplikasikan nah di mana di alat gitu ya, tapi nanti juga di kota itu juga kita akan belajar tentang modulasinya nanti. Saya sedikit menjelaskan, semoga tidak lama, menjelaskan dari proses analog ke digital ke analog ini. Kadang di sini ini kita perlu tahu, oh kok bisa ya data ini langsung dikirim. Kalau bayangan kita kan data 1010 terbang gitu ya, terbang melewati medium gitu diterima di sana. Tapi itu kan ada prosesnya. Prosesnya misalkan dari digital ke analog. Jadi dari data 0101 ke mungkin tegangan atau arus. Itu seperti itu ya. Yang ini proses dari digital ke analog itu sebenarnya nih. Jadi secara umum pembangkitan cahaya ini terjadi karena transisi elektron. Nah, dari keadaan tereksitasi ke keadaan energi yang lebih rendah, kemudian perbedaan energi akibat transisi elektron ini akan menyebabkan proses radiatif atau non radiatif. Proses radiatif ini nanti akan menghasilkan cahaya. Nah, nanti ini. Sedangkan sehingga menjadi sumber optik ya, contohnya LED itu. Sedangkan proses non radiatif itu biasanya nanti akan menghasilkan panas atau kawat. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, yang pertama ada proses 1, 2, 3. Ini sebenarnya terjadi di LED, dalamnya LED. Jadi kalau kita tahu, oh ini ada band valensi, ada band konduktor. Jadi ini ada. Jadi kalau kita bayangkan LED itu kan
lapisan di antara kayak kapasitor kayak gitu kan, ada lapisan di antara lempeng gitu ya, dieelektrik ya, bisa jadi itu pokoknya. Karena kalau LED itu kan dibuat dari bahan semiconductor kan. Kalau bahan semiconductor itu kan mesti ya itu di antara bahan isolator dan semikonduktor. Nah, di mana dia akan menjadi bahan konduktor, di mana dia akan menjadi bahan isolator. Kalau konduktor, kalau bahan tersebut dipicu atau mendapat tekanan dari luar, elektron-elektron yang ada di valensi band ini dia akan ketika tinggi, akhirnya bergerak elektronnya ke bagian band konduktor, jadi pita konduktornya. Nah, kalau ada pergerakan elektron ini, oh berarti sudah bisa ada arus kan, seperti itu ya. Nah, itu. Jadi setelah yang pertama ini adalah proses ini. Jadi ada foton itu adalah partikel cahaya. Jadi ketika partikel cahaya ini dia mentransfer energi, kemudian elektron di valensi band ini berinteraksi dengan isolasi. Nah, jadi ini dia ada foton ini dia mengirimkan energi, kemudian elektron-elektron yang ada di band valensi ini dia akan berpindah di sini, jadi ini kayak mengisi. Nah, mengisi jadi elektron-elektron ini pindah ke band konduktor. Nah, di sini nanti ini prosesnya seperti solar cell, seperti solar cell yang di atas itu. Jadi ketika ini di sini mendapatkan elektron dari sini, dia mengisi. Ini proses dari fotosel. Nah, kalau langsung aja, kalau proses yang ini adalah proses LED. Nah, proses LED ini jadi ketika di sini ini adalah elektronnya full, di valensi band ini elektronnya full, kemudian di sini ada pelepasan elektron, maka akan menghasilkan sebuah cahaya. Nah, dari pelepasan elektron di sini dia akan melepaskan cahaya. Jadi seperti ketika barang ini atau LED ini itu menerima tegangan dari luar, maka elektron-elektron ini akan berpindah. Nah, akan bergerak dan di sini nanti dia akan menghasilkan cahaya, sama aja dengan LED lagi ketika setelah perubahan dari digital ke analog converter, maka LED itu dia akan bisa nyala dan mengirimkan informasi atau data. Ini kayak balik lagi. Ini kalau bisa stabil. Ya intinya itu, kalau LED itu dapat tegangan, kemudian LED bisa menyala dan bisa mentransfer data atau informasi. Kemudian ini bagian foto tekton atau foto diode-nya itu prosesnya seperti ini. Jadi foto diode ini akan menghasilkan arus listrik itu sebanding dengan kuadran medan optik saat yang mengenai permukaan. Dengan demikian foto tahanan atau arus foto ini yang dihasilkan kalau IP ini akan sebanding dengan daya optik saat. Kita anggap aja ini sebuah foto diode. Foto diode itu sebenarnya seperti ini. Ini bagian yang untuk menerima cahaya. Ini adalah proses reverse bias, bukan forward bias. Kalau diode itu kan kalau dia forward bias, dia bisa mengirimkan atau dia bisa
mengalirkan arus, tapi ini beda. Nah, ketika di sini kenapa kok ya voltage-nya ini reverse ya, reverse bias. Jadi ketika ini tidak ada cahaya yang diterima di photodiode ini, maka namanya positif dan negatif dia akan kalau kita bahasa atom dia akan menarik sini. Jadi kalau di sini ada kita B-nya atau depresi, ya, depression region, daerah depresi. Nah, ini juga ini dengan plus juga saling menarik. Jadi di sini ini daerah depresinya akan lebar, maka di sini tidak akan ada arus yang mengalir seperti itu. Ketika di sini ada cahaya yang datang ke permukaan photodiode ini, maka di sini dia akan antara positif negatif ini dia akan saling atau kayak elektron-elektron yang diam tadi bergerak dan akhirnya apa? Dia bisa yang negatif ketemu dengan sebagainya. Nanti dia akan mengirimkan di sini tidak akan ada arusnya. Jadi dia akan bekerja ketika posisi reverse bias dan dia akan bekerja ketika photodiode itu menerima cahaya. Selanjutnya, nah di sini masih di photodiode karena kita bahasnya tadi konsep dasarnya adalah TARA ya, jadi mungkin lebih banyak ke transmitternya seperti apa, receiver hardware-nya seperti apa dulu gitu. Jadi di sini ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan ketika kita memilih photodiode. Nah, itu yang mempengaruhi adalah luas dari photodiode tersebut, kemudian sensitivitas serta responsivity. Kita pilih juga noise yang kecil dan SNPS adalah yang tinggi, dia juga fast respon, biayanya murah, hitungannya kecil dan dia reliability. Ini cuma kriteria untuk pemilihan photodiode. Oke, nah ini masuk ke TARA coefficient. Jadi yang di kotak-kotak ini yang di kotak-kotak garis putus-putus ini kalau di breakdown lagi kan seperti ini, masuk ke TARA coefficient. Ini kenapa di sini ada fungsi OOFGM? Itu sebenarnya nanti fungsinya adalah di sini. Ini bisa di TO, bisa ASIO, bisa flip dan lain sebagainya. Ini penelitian itu banyak juga di sini. Menemukan ide barunya itu di sini. Ini itu apa? Benar. Input biasa seperti tadi data, kemudian di mapping, dan tadi mapping pakai format modulasi, silakan modulasi IAM, dibiasakan dan sebagainya. Kemudian ada proses serial paralel, habis itu yang membedakan antara RF dan cahaya itu di sini. Ada proses Hermitian simetri sama proses di sini. Proses Hermitian simetri di sini fungsinya untuk apa? Membuat keluaran dari RFT itu nilainya real, sedangkan keluaran sini itu mengubah gelombang dari bipolar menjadi unipolar. Ini unipolar. Perbedaan mendasar ini sebenarnya. Kalau orang DM Pak Caca kemarin tidak ada ini. Ibu dulu, nanti tanya jawabnya nanti. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini Hermitian simetrinya ini untuk fungsinya ini. Otomatis nanti kalau ada Hermitian simetri, keluaran RFT itu akan dia. Kemudian ada tambahan CP. Nah, di sini ini adalah untuk mengubah gelombang atau
apa ya, sinyal bipolar ke unipolar. Kemudian seperti tadi, nah ini proses ini tuh di sini. Ini ada beberapa pilihan, kita pilih yang mana bisa diterapkan, dan ini masih banyak lagi. Semakin penelitian itu ke sini, itu semakin banyak model-model yang ditemukan. Gitu. Nah, di sini untuk data yang sudah serial tadi, data OFDM tadi dikirim melalui kanal optik diterima. Proses di sini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada diagram serial paralel, kemudian remove CP, ini kan ada FCT, ini di remove, kemudian FFT, aman, di FFT, ini FFT, remove pilot sama interpolation kanal estimation. Ini sebenarnya boleh ada, boleh enggak, tergantung kita pakai final insert ini enggak. Jadi setelah IFFT sebenarnya ada di sini ini, kalau ini enggak kita pakai, di sini ada bahkan dipakai HS yang berbeda. Itu kemudian masuk ke kanal estimasi, kemudian data tersebut diberikan ke serial, di mapping, kemudian outputnya nanti kita bandingkan dengan input ini. Seperti itu, ini prosesnya. Sebenarnya seperti ini. Kalau ini cuma penjelasan aja. Nanti serial paralelnya untuk menentukan jumlah subvariannya seperti apa, mappingnya nanti menggunakan apa, keluaran dari mapping itu seperti apa, kemudian bentuk serial paralel nanti seperti apa. Nah, kemudian ini yang di Hermitian simetrinya yang membedakan tadi. Hermitian simetri, keluaran Hermitian simetri ini sebagai mungkin dihapus dulu. Dihapus dulu. Oh iya. Nah, untuk Hermitian simetri di sini fungsinya sebenarnya ini untuk menghindari bagian imajiner pada output, maka sinyal output IFFT ya, maka sinyal informasi pada subvarian pertama diproses diproses HS nanti. Jadi untuk ini, jadi ini adalah jumlah subvariernya. Informasi itu ditumpangkan di subvarian ini. Di set untuk subvarian pertama itu nilainya 0 dan subvarian N/2 itu juga 0. Jadi bisa seperti itu. Kemudian ini adalah informasi yang ditumpangkan di subvariannya. Sedangkan subvarian berikutnya ini adalah ini jika ini ya. Jadi conjugate bilangan kompleks dari versi sebelumnya. Istilahnya ini adalah conjugate dari nilai yang atasnya ini. Jadi kriteria Hermitian simetri ini jika ada sejumlah n subvarier hanya n/2, jadi separuh yang digunakan untuk transmisi data. Jadi istilahnya kendaraan yang dipakai itu cuma separuh yang dipakai untuk transmisi data, dan separuh sisanya ini akan membalik versi konjugasi kompleks. Dalam versi sebelumnya, fungsinya apa? Untuk menghilangkan bagian imajiner. Oleh karena itu, nanti inputan yang masuk ke IFFT akan seperti ini. Jadi dari 0, kemudian ini data sampai N/2. Berikutnya itu adalah konjugasi kompleks dari data sebelumnya. Nah, kalau perhitungannya, kenapa nanti di output IFFT itu akan menjadi real? Ini sebenarnya ada prosesnya seperti ini, dan hasilnya nanti dia real, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya penambahan cyclic traffic ini cuma saran aja, itu disisipkan 20% sampai dengan 25% dari ukuran subvariernya.
Selanjutnya ini yang membedakan lagi penambahan DC bias. DC bias di sini tadi seperti ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu DCO-OFDM, ACO-OFDM, flip, dan seterusnya. Itu masih banyak. Fungsinya untuk apa? Ini untuk mengubah sinyal bipolar menjadi unipolar. Jadi ya, bipolar kan ada bagian negatif, positif, sedangkan unipolar itu positif aja. Karena cahaya itu dia nilainya real dan berlubangnya adalah di unipolar. Untuk mengubah sinyal bipolar menjadi sinyal unipolar, maka di sini sejumlah DC bias bisa ditambahkan ke sinyal bipolar. Besarnya DC bias ini ada perhitungannya sendiri. Itu ini bisa ditambahkan sama dengan nilai absolut dari amplitudo negatif masukan sinyal OFDM bipolar. Jadi meskipun di sini menawarkan keuntungan yang signifikan, puncak tinggi yang timbul akibat pembebanan sejumlah besar subhan yang membuat OFDM itu rentan terhadap PAPR yang tinggi. Akibatnya nanti PAPR yang tinggi ini mengakibatkan peningkatan penambahan bias DC untuk memastikan non-negativitas pada sinyal yang ditransmisikan. Untuk kerja DCO sendiri ini tergantung pada bias level dan bias optimal, itu tergantung ukuran dan operasi. Bisa menggunakan rumus ini untuk mencari berapa besarnya DC bias atau rumusan ini bisa. Ini juga ada perhitungannya. Kemudian mungkin sampai itu untuk mungkin enggak sampai tengah aja ya, karena yang membedakan kalau OFDM saya kira semua sudah lebih paham dari saya mungkin. Untuk menjelaskan aja bahwa perbedaan DLF dan invisible light itu ada di proses emission symmetry sama di penambahan untuk DC bias maupun ACO ataupun DCO lagi untuk mengubah sinyal bipolar ke unipolar. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terlalu banyak yang dijelaskan yang sebenarnya nggak terlalu relevan sih. Jadi terus OFDM dijelaskan 2 kali pakai 2 gambar yang pada dasarnya sama. Yang prinsip dari Hermitian symmetry sendiri jadi tidak dapat tempat yang cukup panjang untuk dijelaskan. Jadi waktunya habis tanpa tanya jawab. Karena ya ini tadi harusnya bisa diperpendek. Kan prinsipnya sharing itu ya timbal balik gitu. Jadi ya jangan dari Ibu terus 45 menit dihabiskan. Tapi silakan satu pertanyaan. Dari ini mungkin dari Zoom. Oke, baik, silakan. Bu Nita mungkin nanti fokus risetnya di bagian proses pendidikannya gitu kan, di bagian itu nanti cahayanya gitu. Nah, kalau yang saya misalkan lebih menggunakan pilihan dan di bagian evaluasinya gitu kan, atau bagian gitu kan, atau ada di bagian itunya, di bagian tandusernya gitu kan, tanduser dari cahaya gitu. Nanti fokusnya yang bunyikan nanti. Rencana saya untuk nanti dalam pemilihan modulasinya, misalkan ya OFDM itu. Jadi mengatur gimana kalau OFDM ini nanti diterapkan dengan model desain di penelitian saya nanti, karena kan saya pakai model desain sistem gitu ya, Bapak ya. Jadi misalkan untuk aplikasi di ruangan, misalkan dengan ruang kerja dengan kubikel, itu nanti dengan pemancar dan penerimanya seperti apa, nanti cahaya jarak itu nanti pengaruh, kemudian intensitas cahaya juga pengaruh,
lingkungan atau furnitur yang terpasang di lingkungan itu juga mempengaruhi, itu nanti pengennya supaya data itu dengan kecepatan tinggi atau transfer datanya itu bisa tinggi, itu nanti pengaturannya di pemilihan jenis modulasinya. Misalkan ya nanti pakai OFDM itu. Oke, waktunya udah. Ya. Jadi mestinya juga yang dimunculkan juga jangan hanya bentuknya pertanyaan, tapi yang disampaikan itu yang udah ada hasilnya. Ini kan nggak ada hasilnya. Iya, itu tadi mau menceritakan nanti kedepannya ada peluang-peluang di situ. Nah, itu tadi permasalahan risetnya Iya. Bu Nita. Nanti Iya. kalau ada yang baca ini terus diambil itu keduluan ya kehilangan kebaruan. Jangan dipamerkan dulu kalau nggak ada jawabannya. Saya tadi nggak sengaja. Oh, saya cuma pengen dari penjelasan ini nanti mungkin ada peluang-peluangnya di sini untuk kedepannya saya mengembangkan seperti itu. ya baik. Nah, terima kasih Bu. Terus berikutnya itu siapa yang speaker? Oh tapi nggak ada yang bawa. Ya udah pakai ini aja. Oke. Sambil nunggu stop share. Oh iya. Oke, Bu Aya udah bisa share screen? Saya izin share screen ya, Prof. Ya, silakan. Mohon maaf juga, Prof. Tadi saya nyoba pakai 2 device, tapi jatuhnya malah jadinya koneksi saya jadi lemot. Jadi saya izin off kameranya Tanpa kamera ya. aja, ya. Tanpa Ya, kamera. baik. Terima kasih, Prof. Oke, ini juga sudah nggak perlu sih. Ini sebentar, saya juga matikan kamera kayaknya. Oke. Bentar Bu. Oke sih, tinggal Ibu share screen. Apa namanya? Slideshow. Itu yang di bawah ini. Sebentar. Bawah terus itu yang tutupan. Nah. Apakah sudah terlihat, Prof? Ya udah kelihatan. Sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, baik yang sedang ada di B305 dan yang ada di Zoom. Perkenalkan, nama saya Hidayah, biasa dipanggil Ayah, dan saya sedang mengambil jalur S2 riset. Dan kebetulan saya mengambil topik mengenai tentang antena stasiun bumi untuk satelit LEO. Sedikit saya berikan sedikit gambaran. Jadi satelit itu kan sebenarnya benda luar angkasa yang mengorbit mengelilingi suatu benda lainnya, begitu. Nah, fokus kita di sini adalah satelit buatan yang mengelilingi bumi, dan itu semua berawal dari ya, Prof. Ini yang dimatiin. Bentar. Oh. Nah. Yang di tengah nyala nggak apa-apa. Makanya kan nggak jelas. Kurang. Nah, oke. Sudah bisa saya lanjut lagi, Prof? Halo, Prof? Ya, silakan. Oh ya, baik ya. Nah, kalau sepintas kita mengenai tentang sejarahnya satelit itu munculnya di tahun 1957, diawali dari Rusia yang membuat namanya Sputnik 1. Kemudian, nggak lama kemudian ada Amerika Serikat yang juga membuat satelit, dan itu menjadi perlombaan antar negara untuk membuat satelit seperti itu. Kemudian akhirnya sekarang sudah mulai berkembang, di mana satelit sendiri akhirnya digunakan untuk ini jenis-jenisnya, ada satelit navigasi, kemudian satelit penginderaan jauh, ada satelit komunikasi, kemudian ada satelit ilmiah, dan satelit militer. Sedangkan kalau berdasarkan jenisnya sendiri, satelit itu ada 3 macam yang lebih dikenal. Ada satelit untuk yang geosinkronis orbit, itu yang paling terjauh. Kemudian ada juga yang di tengah-tengahnya, yaitu satelit MEO. Dan yang paling dekat dengan bumi adalah satelit LEO, dan di sini yang lebih sedang dilakukan risetnya adalah satelit LEO.
Dan untuk arsitektur sistem komunikasi satelit sendiri, itu ada tiga klarifikasi. Yang pertama space segment, di mana satelit yang di luar angkasa saling berhubung dengan satelit lainnya. Kemudian di bagian bumi nanti ada ground segment sama user segment. Nah, peran ini di sini lebih ke ground segmentnya, yaitu untuk TTC. TTC sendiri seperti memberikan perintah, kemudian menerima balasan lagi dari satelitnya. Ada juga yang bagian networknya, yaitu lebih ke antenanya. Dan di sini fokusnya yang riset di sedang dilakukan networknya, yaitu di bagian antena. Sedangkan user segment adalah hasil dari data yang didapat dari satelit kemudian digunakan oleh user yang ada di bumi, seperti itu. Nah, fokus risetnya berawal dari karena Indonesia juga sudah mulai tertarik dengan teknologi satelit, ditambah lagi posisi Indonesia yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah, jadinya perlu pengawasan, yaitu yang di udara, seperti itu. Nah, teknologi satelit itu lebih dicondongkan karena mengamati buminya lebih cepat dan lebih akurat. Yang ada saat ini, kalau di dalam BRIN, itu sudah pernah merilis yang namanya 8 TUPSAT, satelit 8A2 dan 8A3. Gunanya apa? Sebagai pengamatan bumi, pemantauan maritim kapal, sama komunikasi radio amatir. Di sisi lain, di bagian buminya ada yang namanya ground station. Ground station berguna sebagai terminal telekomunikasi. Di Indonesia itu ada 5 ground station. Yang pertama Kutu Tabang, ada Ranca Bungur, Pare-Pare, Biak. Nah, kemudian yang lebih difokuskan di sini karena saya adanya di Ranca Bogor, jadi saya lebih fokus ke ground station yang ada di Ranca Bogor, seperti itu. Nah, di dalam ground station Ranca Bogor sendiri itu ada antena yang digunakan untuk TTNC dan akuisisi data. Nah, ada yang namanya antena SNX, Band Mission Control Center, di mana itu antena parabola dengan diameter 11,28 meter. 8A2, satelit yang menjadi parameter riset ini, itu menggunakan Mohon maaf, Bu, bisa nggak nyalakan kamera aja kalau gitu? Oh, Kita coba aja. Ini soalnya kayak kayak nge-zoom biasa jadinya. Nggak kayak presentasi. presentasi. Saya coba lihat HP ya, Prof. Sebentar. Recording. Kalau begini aman kan, Prof? Halo, Prof. Apakah seperti ini, Prof? Suara. Ini Prof di mute ya atau bagaimana? Prof, halo, Prof. Apakah sudah bisa saya lanjutkan, Prof? Sudah bisa saya lanjutkan?
Bisa, Bu. Oh, ya. Atau sulit? Ya, baik. Saya lanjutkan ya, Prof. Ya. Gitu. Kemudian tadi sampai di bagian antena. Nah, di bagian antena ini tuh 8A2 itu ada antena S-band yang dimana digunakan untuk mengirim data seperti itu. Tapi kelemahannya dibanding ketika di Ranca Bogor sebagai stasiun buminya itu menggunakan antena parabola, perlu set schedule untuk mengakses 8A2 selama, kemudian sering ada sistem mekanikal yang sering trouble, dan maintenance device-nya yang mahal dan perlu inden seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang mission requirement dari hasil riset ini. Yang dibutuhkan adalah sebuah antena yang bisa melacak LEO satelit, dan satelitnya hanya ada satu. Kemudian kita menghasilkan satu beam scanning dan berguna untuk mendapatkan data dari satelit 8A2. Dan ini untuk sistem requirement dari ground station, ini penampilan dari antena parabola yang ada di Ranca Bogor. Detailnya seperti ini, ada latitude, longitude, dan altitude-nya 0,17 km, dan antenanya sendiri di bagian S-band dia bekerja di 2200 sampai 2300 MHz. Nah, untuk yang di 8A2 itu menggunakan frekuensi 2220 MHz. Kelebihan dari antena parabola ini, half power beam width-nya benar-benar sangat kecil, hampir 0, bukan hampir, nggak nyampe 1 derajat seperti itu. Jadi set loop levelnya juga kecil dan gain-nya juga besar karena mengikuti ukuran parabola yang besar. Kemudian ini untuk sistem requirement dari satelit itu, untuk orbit 8A2 itu adalah ekuatorial, altitude-nya adalah 626 km termasuk di LEO tadi yang jaraknya 500 sampai 2000 km. Kemudian inklinasinya sekitar 6 derajat dengan massa 76 dan kecepatannya 7,5 km per second. Dalam waktu 1 hari, satelit itu bisa melintasi Indonesia sekitar 8 sampai 10 kali. Dan itu setiap 1,5 jam dia akan melewati dari sisi barat ke sisi timur Indonesia, baik itu untuk PTNC ataupun ada misi yang sedang dikerjakan. Satu sekalinya melintas Indonesia itu kira-kira sekitar 15 menitan seperti itu. Tapi efektifnya untuk bisa saling mengirimkan sinyal itu sekitar 10 menit. Jadi ada jeda 1,5 jam untuk satelit 8A2 itu memutari lagi Indonesia untuk yang pas keduanya seperti itu. Nah, ini peta yang ada di sistem software kami. Jadi di sini ada lingkaran-lingkaran, lingkaran ini ada 5. Kalau bisa dilihat ini ada Kota Tabang, itu salah satu ground station-nya juga yang tadi saya jelaskan. Ranca Bogor, Parepare, dan Biak. Nah, pergerakannya 8A2 di sini ada kecil mungkin kelihatannya, ada 8A2 di dekat Biak itu. Nah, aus itu berarti 8A2 ini tuh masuk ke Indonesia itu dari sisi barat. Jadi yang pertama kali mengakses GS Kota Tabang. Nanti akan melewati Indonesia dan akan berakhir diakses oleh stasiun bumi yang ada di Biak jika dia keluar dari sisi Indonesia Timur. Nah, setelah melihat spesifikasi yang seperti itu, desain yang diajukan adalah tipe rectangular planar, karena meskipun ini satelitnya bergerak di orbit ekuatorial, tapi tetap ada elevasi yang perlu kita perhatikan. Jadi kita memilihnya untuk rectangular planar. Frekuensinya di 2220 MHz karena fungsinya untuk downlink data dari satelit ke ground station-nya.
HPBW-nya kita buat 10 derajat, karena kalau 1 derajat mengikuti parabola itu dimensi antenanya akan sangat besar seperti itu. Radiation pattern-nya yang dipilih adalah directional pencil beam, karena kita hanya mengacu pada satu satelit. Kalau kita buat di kipas, nanti yang ada satelit-satelit lain akan masuk ke dalam radiation kita seperti itu. Kemudian polarization-nya circular, total loss-nya mengikuti aturan yaitu di bawah minus 10 dB, VSWR-nya nggak lebih dari 2, gain-nya kita buat minimal di atas 20 seperti itu. Kemudian ada SLR-nya di bawah minus 30 dB. Progressive set yang sudah saya lakukan pertama kali waktu itu adalah memakai MATLAB. Dan itu memakai toolbox-nya namanya Sensor Array Analyzer by MATLAB. Dan untuk mendapatkan HPBW 10 derajat, itu didapat ukuran antena array sekitar 10 kali 10 atau 11 kali 11. Nah, di sini kita coba dulu pakai yang 11 kali 11, tapi spasinya sama, yaitu 0,5 lambda. Nah, akhirnya didapatlah pada frekuensi 2,2 GHz itu, didapat gain-nya itu sekitar 22,48. Simut dan elevasi 0 yaitu broadside seperti itu. Kemudian nomor elemennya karena 11 kali 11 jadi ada 121, HPBW-nya 9,26 DAZ, hampir memenuhi standar spesifikasi dan elevasinya sudah menyentuh di 10 derajat. Dan SLL-nya ada di 13 dB. Ini bentuk hasilnya, baik itu dari segi directivity ataupun forward untuk yang 11 kali 11 tadi, tapi dengan uniform space, yaitu 0,5 lambda. Nah, setelah kita coba di uniform space, kita coba di non-uniform space seperti itu, karena kita masih ingin mengejar HPBW yang targetnya 10 derajat dan membesarkan nilai gain-nya. Akhirnya kita coba ke non-uniform space, beberapa kali iterasi dan mengikuti aturannya. Tidak lebih dari setengah lambda, tapi ada aturan yang dimana di max-nya, spasi antar elemen adalah mengikuti arah scanning maksimal yang mau dituju. Nah, karena 8A2 ini tuh arah maksimal kita adalah di 60, maka didapat adalah spasi maksimalnya yaitu 0,53 lambda. Jadi kami mencoba dengan X1 0,45, X1 0,45, X3 0,47, kemudian X4-nya 0,48, dan X5-nya 0,5. Jadi semakin di tengah-tengah antena array-nya, dia akan semakin menyempit. Tetapi semakin ke pinggir, dia akan semakin melebar jaraknya. Akhirnya kita jalankan, dan kemudian didapatlah pada saat broadside, azimut, dan elevasi 0, didapat HPBW-nya 10 derajat, gain-nya naik, dari yang tadi cuma 22, sekarang jadi 29 dB, tetapi ada side lobe level-nya juga ikutan naik, yang tadinya 13 jadi 14, seperti itu. Nah, ini ketika dilakukan steering di azimut 30 sampai elevasi 30, HPBW-nya menjadi naik, yang tadi harusnya cuma 10, tapi jadi 15, dan gain-nya turun, yang tadinya 29 jadi 24, meskipun SLL-nya juga turun, seperti itu. Nah, akhirnya karena ada masalah seperti ini, kita coba langkah kedua, yaitu amplitude tapering. Amplitude tapering itu jadi yang di tengah-tengah, elemen yang di tengah-tengah itu kita kasih arus pencatu yang besar, tapi di sekelilingnya itu kita turunkan arus pencatunya, kemudian yang di ujung-ujung itu kita matikan arus pencatunya. Kalau di sini, yang di tengah-tengah warna kuning itu menjadi bentuk lingkaran arus pencatu 1,2. Yang hijau kita kasih pencatu 0,8, sedangkan yang biru kita matikan menjadi 0. Akhirnya didapatlah perbandingan tanpa dan dengan amplitude tapering, dengan spasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Ada perbedaan, tadinya gain-nya itu tadi sekitar 24, ketika dikasih amplitude tapering, dia tembus di 40, seperti itu. Dan mengikuti juga, satu levelnya juga mengikuti naik, tetapi gain-nya jadi naik. Kemudian, nah ketika di steering, juga sama, gain-nya menjadi naik dari yang tidak dikasih amplitude tapering, kemudian dikasih amplitude tapering, gain-nya menjadi naik seperti itu. Dan kelebihannya di sini jadinya satu levelnya
lebih menurun daripada tidak diberi amplitude tapering. Jadinya terdapatlah perbandingan seperti ini. Ketika tidak ada tapering, HPBU-nya kita bisa ngasih 10 derajat. Tapi ketika ada tapering, itu menjadi 12 derajat. Jadi ada kenaikan HPBW. Gainnya juga naik. Yang tadinya 22 jadi 43 dan diikuti dengan SLL-nya yang juga akan ikut naik. Nah, selanjutnya itu menjadi satu sebab yang saat ini sedang ditahan dulu. Nah, sekarang menjadi sebab yang lain, kita fokus ke single elemennya gitu. Karena kalau yang tadi itu single elemennya belum ditentukan, yang penting hanya microstrip biasa yang bentuknya T seperti itu, dan dampaknya seperti itu. Jadi belum memenuhi spesifikasi. Akhirnya kita coba untuk gimana kalau single elemennya diganti, dan di PRTS itu, di teknologi satelit, sudah ada riset yang mengenai tentang single element dengan DGS X-shape. Meskipun ini ditaruhnya di satelit gitu. Nah, ini kita ingin coba gimana kalau ditaruh di satelit ini, kita taruh di stasiun bumi, tapi kita jadikan array. Bentuknya seperti ini, ground patch-nya dalam bahan copper dan substratnya Roger 5860. Didapatlah untuk S1-1-nya minus 30,84, bandwidth-nya di 88,2, meskipun target kita adalah 100 MHz, kemudian phase ini masih memasuki di nilai 1. Nah, hasil yang didapat dari CST, single element ini menghasilkan 6,9 dB untuk gain-nya. Sedangkan kalau yang di sebelumnya tadi, kalau pakai microstrip yang biasa aja, itu gain-nya hanya sekitar 4 dB untuk single element. Akhirnya kita memutuskan untuk memakai ini sebagai single elemennya. Kemudian kita kembangkan menjadi rectangular array untuk ukuran 10 kali 10. Tapi masih dengan lambda per 2. Jadi masih pakai uniform space seperti itu. Dan ini semuanya kita catu, jadi ada 100 antena di sini, kita catu satu-satu seperti itu. Dengan phase shifter-nya 0. Didapatlah S1-1-nya minus 20,5, bandwidth-nya masih 86, kemudian VSWR-nya menjadi 1,2. Bentuk far field-nya jadi seperti ini, bentuknya seperti pensil game seperti itu, dan dia ada di 24,6 untuk gain-nya. Nah, ini bentuk contohnya nanti ketika disusun array jadi 10 kali 10. Nah, itu menjadi sebab yang kedua. Nah, akhirnya untuk saat ini riset saya masih seperti itu, Bapak Ibu. Dan rencananya setelah ini adalah menggabungkan antara tadi antena single element yang sudah didapat dengan DGS X-shape ke dalam program MATLAB atau sebaliknya, supaya kita tahu apakah pola radiasinya sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian langkah keduanya adalah melakukan iterasi pada jumlah elemen. Kalau 11 kali 11 belum mumpuni, maka kita akan naik jadi 13 kali 13, atau tetap di 11 kali 11, tetapi iterasi di jarak antar elemen, dan nilai arus pencatunya yang tadinya 1,2 mungkin akan naik jadi 1,3 dengan 0,7 atau selanjutnya seperti itu. Nah, setelah itu nanti sudah selesai, baru kita fokus ke subarray rencananya, supaya nanti ketika di steering, itu nggak ada grating load. Karena kondisi tadi, baik itu sudah di stretching spasinya, ataupun dengan amplitude tapering, dia masih ada kemungkinan adanya grating load ketika di steering seperti itu. Nah, jadi untuk mengatasi masalah grating load ini nanti akan dibuat untuk subarray-nya. Kebayangnya masih belum tahu, baru mencoba di bagian subarray bentuk linear 1x2 sama yang planar 2x2. Itu nanti setelah proses saya yang menggabungkan tadi antara hasil di CST dan di MATLAB. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, silakan siapapun. Belum saya unmute tadi ternyata. Siapapun boleh nanya
Di unmute di mute dulu kali ya. Nanti kita gantian ya. Oke, Bu Aulia bener ini nggak tanya dulu. Ini ada pertanyaan dari Bu Aulia di sini. Silakan Bu. Ya, terima kasih paparannya. Saya mau menanyakan untuk slide 24. Seberapa boleh? 24 ya? Iya Bu, 24 Bu. Simulasi. Bentar, silakan. Tolong diulangi tadi sempat ke mute. Jadi ini kan gambar simulasi yang didapat dari dalam satu elemen atau sudah dia yang yang dari casing dari pola radiasinya. Gimana Bu Aya? Ini saya mute dulu dah supaya Bu Aya bisa jawab. Mohon izin, boleh diulangi tadi. Oke. Oke, silakan Bu. Mohon izin Pak, tadi Bu Alia boleh diulangi lagi pertanyaannya. Ini udah saya mute tapi kok masih ini ya, masih echo ya. Bentar. Oh, karena Bu Aya pakai 2 gadget ya. Gadget yang Ekonya satunya ini. gadget yang satunya di mute Bu. Sudah, Atau volumenya dikecilin. Speakernya dikecilin volumenya. Supaya nggak Sudah. masuk. Ya, Sudah oke. Pak. Ya, silakan Bu. Mohon maaf, pertanyaan Bu Alia boleh diulangi Pak? Oke. Iya Bu, tadi mau nanya untuk hasil simulasi itu ini yang dari CST ya, itu kan hasilnya yang backlognya lumayan besar. Nah, itu apa tidak mempengaruhi atau sudah diperhitungkan sebelumnya? Karena kan nanti kalau bentuknya array makin besar lagi itu apa sudah ada pertimbangannya atau nanti bisa ada teknik-teknik untuk mengurangi backlognya ini seperti apa yang digunakan oleh buaya? Ya, kalau untuk masalah backlog memang ketika saya coba untuk bentuk array itu akan selalu ada backlog seperti itu. Cuman karena kita fokusnya ini untuk ditaruh di ground station, jadi saya tidak terlalu menghiraukan backlognya nanti gitu. Jadi lebih ke fokus ke bagian memperbesar gainnya dan menghilangkan untuk di set loop levelnya seperti itu Bu Aulia gitu. Jadi untuk backlognya karena ini pasti akan menghadap ke angkasa seperti itu kan, tidak terlalu saya belum mencari apakah itu perlu untuk diabaikan atau nanti harus ada teknik lagi seperti itu. Dan saya ini Pak. Nggak mau ya? Ya udah nggak apa-apa, gini aja. Oke, gimana Bu? Oke. Pak Firdaus barangkali Pak. Gimana udah sehat Pak Firdaus? Alhamdulillah Prof, sudah agak lumayan. Ini dimensi totalnya berapa ya Bu? Saya izin bertanya ya Prof. Ya silakan. Izin dimensi total antenanya. Ada nggak Bu? Empat senti ya, Itu 4 senti. Lebarnya 4, panjangnya panjangnya 6 kali 6 kita buat 6 kali 6 ini Pak yang 62 yang satu elemen ya yang WG gitu. 62 kali 62 Oh, ini satu elemen. Berarti kalau tadi ya, itu dibuat 10. totalnya kalau yang udah Ibu terakhir hitung itu ada nggak Bu? Berapa? Sekitar 6 sebentar Pak. Ini saya coba cek yang di sini aja. Ini yang 11 kali 11. Nanti kurang lebih jadi sekitar ini 634 miliar seperti itu. Kurang lebih segitu. Berarti sekitar 63 senti ya? Ya. Sebesar keramik berarti itu ya, keramik Ya. 60 ya. Oke, lumayan besar ya. Tadi total bandwidth-nya berapa? Yang ini 29 ya? 29.
Oke, itu terus ini berarti tidak memikirkan bandwidth-nya ya Bu ya, hanya Bi- yang di apa tidak eh, mendapatkan value bandwidth gitu loh. Jadi bandwidth itu bukan jadi parameter yang utama, tapi yang parameter utama adalah si gain-nya dan si HPBW-nya gitu ya Bu ya. Jadi begini Pak, sebenarnya ada parameter bandwidth-nya juga. Parameter itu saya taruhnya itu di 100 MHz. Tetapi ketika di single elemen tadi pakai DGS itu belum nyentuh 100 tapi masih 90-an begitu Pak. Nah, ketika di array dia turun menjadi sekitar 80-an seperti itu. Ya, di Jadi array karena gain-nya meningkat ya, gain-nya meningkat ya itu pasti bandwidth-nya akan benar turun. mereka bergerak. Nah, jadinya itu sempat menjadi masalah juga. Apa concern saya juga gitu. Tetapi karena perubahannya tidak terlalu anjlok banget gitu ya Pak, jadi 70 atau 60 gitu. Tapi saya lebih fokusnya sekarang ke grading loop-nya. Gimana caranya supaya grading loop-nya hilang dulu begitu. Oh, Baru nanti setelah itu fokusnya ke memperbesar bandwidth-nya. Karena kan kalau bandwidth berarti saya harus ngotak-ngatik dia apa ya di slot BGS-nya itu gitu. iya benar. Kemarin pas waktu ngotak-ngatik di itu kok masih malah jelek ketika di otak-atik jadi lebih lebar atau lebih sempit, karena kalau lebih sempit jatuhnya kan itu sama aja bukan DGS, mungkin kayak microstrip biasa gitu, tapi jadinya gainnya mengecil gitu. Jadi trade off-nya di situ Pak. Akhirnya lebih fokusnya ke grading loop-nya dulu deh, ketika scanning itu tidak ada seperti itu, baru nanti saya mainin lagi untuk di single elemennya apakah perlu otak-atik itunya slotnya. Kalau tadi DGS-nya itu terstruktur ya Bu, coba menggunakan DGS yang fraktal DGS deh. Karena ada beberapa metode DGS ya, Defected Ground Structure itu uh, kalau yang dan posisinya DGS itu, ini yang saya tahu ya Bu, ini Ya ya jadi Pak. posisi DGS-nya itu juga harus diperhitungkan. Jadi kalau Oh, mau tetap bandwidth dan gain-nya itu tetap sama, saran saya sih coba gunakan fraktal DGS. yes. Oh baik Pak, saya cari paper ya. Iya, Terima kasih Pak. ya mungkin itu Prof Gam dari Oke. saya. Yang lainnya lagi? Oke, ada Pak Walid. Silakan Pak Walid. Buaya bisa geser ke slide yang ada kecepatan satelitnya Kecepatan apa Pak? dan satelit Kecepatan satelit yang di sini. Oh 9. Oke, ini. nah itu kan kecepatannya 7,5 kilometer per detik. Ya. Kalau saya konversi ke kilometer per jam itu sekitar 27.000 kilometer per jam, di mana itu sekitar 3 kali lebih cepat ketimbang pesawat terbang. Ya. Saya tanyakan itu, ini cara geraknya gimana? Kan cepat, itu kan juga luar biasa gitu. Ya. Jadi begini Pak, target antena ini adalah supaya nanti kecepatan beam array-nya itu mengikuti satelit pada saat bergerak kan gitu Pak. Dan memang kecepatan arah perpindahannya beam itu menyesuaikan sama si satelit ini gitu. Nah, kalau berdasarkan data yang kami terima di menggunakan antena parabola itu, memang itu anggaplah sekitar 10 detik itu dia langsung bergeser gitu kan Pak. Nah, kita mengakalinya di sini dengan penggunaan phase shifter. Jadi nanti rencananya itu akan dipasang phase shifter untuk supaya pergerakannya diskret. Jadi kita bisa mengatur oh satelitnya udah bergerak sejauh ini nih gitu. Jadi nggak kalau parabola itu kan bergeraknya perlahan karena dia pakai pakai controller itu ya Pak ya gitu. Nggak bisa langsung kayak yang tek kayak gitu. Nah, gunanya nanti di perancangan desain ini itu adalah adanya penggunaan phase shifter. Jadi pergerakan satelit mau secepat apapun kita langsung mengarahkan ke satelit tersebut begitu Pak. Gimana Pak? Udah cukup? Oke. Benar nih, ada yang lain lagi silakan. Dari Zoom barangkali ada lagi. Oke, kalau enggak, pertanyaan saya adalah kenapa sih kok pengen pakai apa namanya jenis antena array itu untuk stasiun bumi? Kenapa enggak pakai antena parabola juga gitu? Apakah ada permasalahan yang mau dicari solusinya dan solusinya ternyata phased array gitu atau gimana? Nah, jadi begini Pak, kalau antena parabola itu karena perlu biaya yang lebih mahal gitu kan, ditambah lagi
kita nggak hanya mendatangkan antenanya aja, tetapi juga membuat infrastruktur di buminya sendiri. Kayak misal kalau di kasus ini tuh kan ada yang namanya gedung mission control center gitu Pak. Nah itu harus dibuat sekuat mungkin untuk antena parabola yang mumpuni untuk menangani si satelit itu gitu. Nah, satu untuk biaya pembuatan. Berapa sih harganya? Kalau parabola gitu berapa harganya? Saya kurang paham detailnya Pak, tapi saya pernah baca. soalnya soalnya tapi pas waktu saya baca itu saya jadi bingung ini angka pastinya yang mana karena terlalu banyak komponen yang dijelaskan Pak, gitu. Mungkin nanti minggu depan mungkin bisa dibantu sama Bu Naila Pak, karena Bu Naila lebih lama. Oke. Oh, berarti Bu Naila belum apa-apa udah punya utang ini untuk Mohon maaf ya Bu Naila. Dijawab sekarang aja, Prof. Oke, silakan Bu. Kalau antena yang sekitar 11 meter seperti di Ranca Bungur itu sekitar 60 sampai 70 M, Prof. Oke. Tapi sudah sampai paket sampai bawah ya, maksudnya kita sudah sama receiver-nya juga sampai kali itu. Oke. Ya. Udah termasuk infrastrukturnya apa membangunnya itu biasanya infrastrukturnya membangun sendiri atau jadi satu paket dengan pembelian itu biasanya? Biasanya jadikan 2 paket, Prof. Kalau yang kemarin itu, jadi ada pembangunan gedung sendiri itu sekitar berapa M gitu ya, Prof. Terutama untuk dak untuk nahan ininya, bukan nahan sih ya, untuk menempatkan motor sama ini ya, motor sama perangkatnya itu, terus sama pembelian yang sepaket untuk antena gitu. Jadi assemblingnya semua, jadi dari assembling sampai kita beroperasi nanti, jadi kayak ada berapa kali pas yang harus, jadi sampai cek terima data gitu, Prof. Jadi beberapa satelit pas, terus kita terima data sampai segitu ininya, procurement-nya sampai seperti itu. Baik, Bu. Oke. Frekuensi yang ini nanti sedang digunakan untuk desain itu, ini berarti pertanyaan untuk Bu Aya ini. Jadi frekuensinya tadi kan sekitar 2000 sekianan mega ya, atau giga itu? Iya Pak, 2,22 giga. Oke. Nah itu, namanya, antena yang lama, yang parabola, itu juga menggunakan frekuensi segitu juga? Iya Pak, di 2000, di mana? Bentar Pak, saya izin. Di sini, nah nih, di 2200 sampai 2300. Oke, baik. Oke. Ya bisa digunakan barangkali ya kalau ada waktu senggang itu dibuatkan komparasi kali ya. Kalau misalkan yang mau direalisasi itu kayak tadi itu antena array 11x11 dan tentunya tidak pakai rotator ya, tidak pakai motor, jadi pakai elektronik sepenuhnya gitu, misalkan pakai tentunya ada phase shifter atau mungkin nanti cita-citanya barangkali pakai embedded system kayak FPGA, software defined radio gitu, atau gimana ya, kan realisasinya bisa macam-macam tuh. Nah itu bisa dijadikan komparasi juga dari sisi harga gitu kalau menurut saya. Dan kalau misalkan kalau yang 11x11 tadi ukurannya berapa tadi? Cuma 60x60 gitu ya, sentimeter tadi ya. Iya. Nah, dan itu dibandingkan dengan antena parabola yang berapa meter tadi gitu ya? Iya, ya 11 meter Pak. 11 meter, oke. Oke, Bu. Masih ada waktu? Siapa lagi? Ada yang... oke, Bu Aulia nanya nih, terpancing untuk bertanya ini. Oke, silakan, Bu. Dengan requirement-nya 10 derajat. Nah, di sini saya baru lihat kalau yang antena di sini kan ada 0,22 derajat ya Bu. Nah itu nanti kan lebih kecil yang ada di sistem requirement ini. Itu nanti antena buaya itu sistemnya langsung menggantikan parabola ini atau nanti ada step-step teknik sehingga 10 derajat ini cukup untuk menggantikan yang kemampuannya bisa sampai 0,22 ini untuk HPBB ini. Nah, jadi gini Bu Ella, kan memang komparasi yang besar ya gitu, karena di sini HPBB-nya nggak nyampe 1 derajat untuk yang existing sekarang, sedangkan kalau yang saya
idekan itu kan sekitar 10 derajat PBB-nya begitu. Nah, ke depannya apakah nanti tadi mau dibuat, maksudnya maaf tadi dibuat apa Bu? Kayak ditambahkan lah ya begitu atau bagaimana? Kalau untuk saat ini tuh saya baru kepikirannya ini terpisah Bu dari yang perangkat yang sudah ada kayak gitu. Jadi memang dibuatnya tetap 10 derajat seperti itu APBW-nya. Kita bikin sistem digitalnya seperti apa. Nah, nanti itu pasti akan ada perbedaan. Kenapa kok kalau yang parabola itu dia harus 1 derajat gitu. Sedangkan kalau saya 10 derajat nanti banyak satelit dong yang akan masukin data ke stasiun bumi seperti itu. Mungkin pemikirannya akan seperti itu. Nah, di sini kemampuan dari antena yang phase array ini itu adalah dengan single beam itu meskipun dia lebarnya 10 derajat, tapi setiap satelit akan mempunyai kode masing-masing ketika menurunkan data. Jadi kita mengatur di phase shifternya supaya ambil data dari satelit yang kodenya ini aja gitu. Kalau yang lain bisa dibuang. Nah, itu kelebihannya di situ. Sedangkan kalau misal kita pakai parabola, kenapa kok dibuat sesempit mungkin supaya hanya fokus ke satu satelit. Dia nggak bisa kalau tiba-tiba dibuat jadi lebar beamwidth-nya, dia menerima anggaplah 2 atau 5 satelit itu dia akan menerima semuanya, tidak ada filternya seperti itu. Jadi untuk di antena yang saya indikan ini itu, nah karena sistemnya dibuat digital, di bagian itulah nanti yang kita otak-atik. Jadi ini antena fokusnya ambil yang satelit ini ya, yang kode depannya ini aja, jangan ngotak-ngatik yang lain gitu. Meskipun lebarnya 10, jadi ketika 10 derajat itu ada satelit A2 masuk atau mungkin satelit negara lain masuk, yang di fokusnya tetap ke satelit A2 seperti itu, Bu. Jadi tetap akan terpisah, tidak digabungkan gitu. Tapi untuk pengembangannya bisa juga kalau nanti ini perlu supaya gainnya menyerupai gain parabola yang tembus 55 dB. Saya belum mencari lagi sih papernya apa, tapi itu bisa dikombinasikan lagi seperti itu. Oke, ini waktunya kurang sedikit lagi. Saya nanya terkait dengan ini Bu ya. Iya Pak. Dan sama si Daniel itu kan udah sempat bikin desain antena array tapi linear itu ya. Iya. Nah, bagaimana komentar Bu Aya terhadap antena array linear yang bikinannya Daniel itu? Apakah udah cukup bagus atau ya oke kalau array apa namanya? Karena array linear ya pasti masih harus perlu penyempurnaan ya karena kan pengennya mestinya kan planar gitu. Tapi dari sisi desain antena array linearnya itu apakah menurut Bu ya udah cukup atau artinya gini, apakah desainnya Daniel itu layak untuk diteruskan misalkan atau ya udah gitu aja, gimana Bu? Kalau menurut saya Pak, ketika dibantu sama Daniel itu saya cukup terbantu banyak gitu Pak. Ibaratnya itu dia mengambil salah satu subbab yang saya perlukan gitu. Apalagi di bagian dia bermainnya kan di spasi antar elemen sama di amplitude taperingnya gitu. Meskipun itu penggunaannya masih linear. Nah, itu tetap saya pakai Pak sampai sekarang karena kan konsepnya sebenarnya planar itu kan tinggal kalau linear itu dia hanya di sumbu X, kalau di planar berarti ditambahin sumbu Y gitu. Jadi lebih kompleksnya hanya kayak menggandakan rumusnya menjadi ada yang di sumbu Y-nya sekarang seperti itu Pak. Jadi kalau menurut saya itu masih bisa dikembangkan dan itu bisa menjadi cikal dari sub-array-nya nanti. Jadi kalau bisa nanti sub-array-nya mau pakai linear, saya akan memakai metode yang dipakai sama Daniel sih Pak. Sebenarnya gitu. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi pertanyaan apa? Oke Bu, Pak Radian silakan. Bu Aya, mohon maaf, saya tunjukin slide yang ada gambar elemen array yang di on off kan itu ya. Elemen array yang mana Pak? Saya lupa nomor berapa ya? 16. Ini ya, 16. Ini. 16. Ini ya. Oh iya. Ya sebenarnya saya nggak ngerti masalah array ini ya. Cuma saya cuma pengen bandingin dengan yang dipresentasikan Bu Aulia kemarin itu ya. Kalau nggak salah kemarin kan Bu Aulia kan presentasinya tuh yang di pinggir-pinggir kan dari matikan ya. Pinggir-pinggir dari matikan. Tapi kok di sini kok malah di off kan gitu ya.
perubahan itu kan tujuannya kan salah satunya kan untuk menekan backlog ya. Nah itu Betul kenapa ya. eh, apa ini simulasi atau gimana? Apa namanya? Oh beda gitu loh. Yang satu kan ini harus dihidupkan, sementara ini kok dimatikan. Gimana tuh? Ya, jadi gini Pak, tujuannya kenapa kok yang di tengah itu lebih besar nilai arus pencatunya dibandingkan yang makin ujung malah makin habis gitu kan Pak ya gitu. Karena tujuannya itu supaya BIM-nya itu tinggi gitu Pak. Jadi kalau misal kita bikin sama semua nih, misal butuh amplitudenya satu semua gitu, itu nggak terlalu signifikan gain yang akan muncul seperti itu. Sedangkan kalau mau tujuan kita kan ketika kita scanning ke satu titik, ya di tengah itu yang dibuat gain itu semaksimal mungkin seperti itu. Nah akhirnya dibuatlah arus pencatunya yang di tengah, makanya di situ di gambar itu yang warna kuning itu lebih mirip kayak merungkul ya Pak ya, berkelompok gitu kan, membentuk lingkaran supaya gainnya itu besar yang di tengah itu gitu. Jadi yang di pinggir-pinggir yang warna hijau 0,8 itu adalah efek dari settlement levelnya, tetapi tidak memberikan besaran yang sama seperti yang di tengah nilainya gitu. Jadi supaya nggak ada muncul dua BIM. Ya, seperti itu. Makanya kenapa kok yang semakin di tengah itu semakin dibesarkan nilainya 1,2, yang pinggirnya 0,8, yang ujung-ujung dimatikan. Karena kalau masih ada nilainya, nanti dia akan muncul set loop level lagi, dan ketika di steering itu berpotensi menjadi grading loop gitu, Pak. Itu dari yang paper saya baca seperti itu. Tapi saya di sini baru mencoba senternya 1,2, pinggirnya 0,8. Ini mau saya iterasi lagi gimana kalau senternya saya bikin misal 1,3, 1,4 seperti itu. Saya belum tahu apakah efeknya akan sesignifikan itu atau enggak. Tetapi ketika saya coba perbandingan antara amplitudenya satu untuk semuanya sama satu atau nol lah seperti itu. Penyanyi boleh kemarin kan bilangnya antara satu atau nol, sedangkan saya ada tiga nih pas pencatunya 1,2, 0,8 sama 0. Nah itu memberikan efek gainnya lebih terpusat di tengah yang besar Pak. Tujuannya untuk itu. Bu, ngomong-ngomong di sini ada kata-kata amplitude tapering. Ya. Bagaimana cara mewujudkan amplitude tapering itu di sini? Apakah pakai Taylor atau ada metode atau skema lain? Kalau sepengetahuan saya kalau pakai Taylor itu kan arus pencatunya beda-beda ya Pak ya gitu Pak. Jadi perlu atenuator setiap elemen seperti itu. Tapi kalau di sini arus pencatunya karena dibuat hanya 3 jenis gitu kan, 1,2, 0,8 sama 0, jadinya nggak perlu banyak atenuator. Kurang keras coba suaranya. Oh, ya. Suaranya lebih keras dikit. Kalau di Taylor tapering itu kan arus pencatunya setiap elemen beda ya Pak ya. Jadi kalau saya di sini punya 100 elemen, berarti saya harus nyediain atenuator sebanyak 100 seperti itu Pak. Karena untuk ngasih amplitude yang berbeda-beda. Tetapi kalau pakai amplitude tapering ini, saya hanya bikin amplitudenya hanya 3 macam, yaitu 1,2, 0,8 sama 0 gitu. Jadi saya nggak perlu terlalu banyak atenuator untuk setiap elemen. Jadi cukup jika aja, cuman beda jumlah elemennya. Yang 1,2 mungkin butuhnya hanya 20, yang sisanya mungkin 50 begitu Pak. Nggak terlalu variatif gitu untuk pengaturnya. Oke, jadi kalau yang digambar itu yang warna kuning ya, titik yang warna kuning itu amplitudenya 1,2. Iya. Yang warna hijau amplitudenya 0,8. Iya. Terus yang hitam itu nggak dipakai, gitu ya berarti? Iya Pak. Oke. Ya, baik, terima kasih. Pak Idris ada pertanyaan? Enggak. Oke, baik, kayaknya udah habis waktunya ya. Terima kasih Bu Nita dan Bu Aya ya. Sama-sama Pak. Sharingnya siang hari ini. Berarti kita udah bisa. Ya, halo. Ada yang panggil-panggil tadi, bukan ya? Oke, sebentar. Ini silakan di stop share Bu Aya. Biar kelihatan semua itu siapa aja yang hadir. Oke. Wis, mantap. Oke, baik. Kita akhiri ya. Terima kasih semua yang sudah hadir. Itu siapa? Oh, Bu Nela itu. Saya pikir siapa?
Pak Made, Bu Aya, Pak Arif, Pak Firdaus ya. Terima kasih semuanya. Saya izin menutup Zoom-nya ya. Terima Ya, kasih, Prof. Prof. Terima kasih. Terima kasih, Terima Prof. Terima kasih. kasih. Ya, Pak Oke. Arif di sini ada Pak Ahmad loh di sini. Jangan dicari di sana. Udah lihat tadi Ahmad. Pak Ahmad. Jangan dicari-cari di sana loh, Pak. Masih di Surabaya kan. Ya, Oke, baik kita tutup ya. Terima kasih ya, semuanya. makasih Pak Kar. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih.